sedikit bercerita bahwa nama lengkap adalah Ahmad Ja'far Siddiq bin Ahmad Mujtahid bin Mashhadi bin Abdul Qadir bin Walijan bin Raden Abidin bin Raden Mirza bin Sayyidina Ghazal Arifin bin Sayyidina Pangeran Sagiri dan seterusnya lah. Kakek kami, orang tua kami, paman kami, nenek moyang kami merupakan pejuang-pejuang di Nusantara, termasuk sebelum Indonesia ada, kakek kami sudah berjuang di Nusantara ini menyebarkan kebaikan, khususnya menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu menyebarkan agama Islam. Hampir beberapa kiai, ustadz, tokoh saya datangin, walaupun tidak semua. Alasannya apa? Sederhana. Masa kita, mohon maaf ini muslim semua ya, muslim kita 84,12%, anggap aja 15%, sisanya adalah semua agama. Ini mohon maaf saya nggak bicara syarat, tapi kita DPR RI nya nggak punya perwakilan, tanda kutip, nggak punya perwakilan. Jangankan mikirkan Belitung, mikirkan Amaliyah, ahli sunnah wal jamaah saja nggak ada. Maka saya keperih di injury time. Jujur beberapa partai sudah datang ke tempat saya. Saya memang karena ada darah daging dari pihak ibu, sampai 2022 itu mbah saya sebagai ketua Dewan Syuro PKB Pusat, DPP PKB, yaitu Mbah Kiai Dimyati Rois, ulama besar yang ada di Kaliwungu, punya pondok Al-Fadlu wal Fadilah, santrinya ribuan, puluhan ribu. Sehingga nggak mungkin, mohon maaf, ketika banyak tawaran partai saya ke partai lain. Satu, silaturahim kami dengan PKB juga sudah baik, karena di atas kiai-kiai rata-rata pimpinan-pimpinan pondok di Jawa menjadi Dewan Syuro dan pengurus PKB. Akhirnya saya putuskan di akhir, ketika nggak ada lagi para ustadz, para kiai yang saya dorong untuk maju, nggak ada yang maju, bahkan malah dorong saya, termasuk Kiai Ucu ini. Akhirnya bismillah nawaitu saya maju DPR RI. Sebenarnya kalau hitung-hitungan paling enak saya maju DPD, Pak. Kalau DPD insya Allah cuma 30.000, kayaknya agak merem ya, insya Allah ya. Tapi saya pikir DPR RI lah yang punya banyak kebijakan, punya undang-undang di situ. Dan akhirnya bismillah, dengan niat saya niat jihad di jalur politik, niat jihad di jalur politik, maka saya maju di injury time lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa saya sampaikan niat jihad di jalur politik? Mungkin kita nggak terasa ini secara umum ya, kalau secara khusus kita bicarakan Bangka Belitung saja sebagai wakil kita ya. Tapi kalau secara umum penting sekali, saya pikir beliau dan beberapa yang sudah pernah di partai, para senior ini udah tahu bagaimana pentingnya kebijakan, regulasi yang harus kita ambil, khususnya mempertahankan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana bisa yang Turki saja mayoritas muslim pernah azan dan menjadi azannya tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Turki selama 18 tahun. Turki, Pak, ini Turki yang pernah menguasai kerajaan Islam yang ada di dunia, termasuk Arab. Itu dulu pernah waktu Komite Hijaz, masih Hijaz, itu Turki yang menguasai. Sampai hari ini masih ada peninggalan-peninggalannya seperti rel kereta, bangunan-bangunan Masjid Gomama, itu bangunan Turki. Itu pun asbab politik, Turki pernah azan dirubah karena kebijakan politik, agama dan urusan politik dipisahkan. Akhirnya agamanya yang kalah, maka Turki azan menggunakan bahasa Turki. Waktu zamannya Kemal Atatürk 18 tahun. Bapak-bapak mungkin tidak akan merasakan, muslim di Indonesia masih banyak, betul.
tapi bagaikan buih di lautan. Saya bukan terbaik, saya pun tidak yakin bisa merubah itu. Tapi kalau kita tidak punya niat untuk masuk di dalamnya, saya pikir saya salah. Saya sampai bilang saya ijtihad dengan usul fikih saya. Anggap saja saya ini menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti mengucapkan salam. Ketika mengucapkan itu, yang jawab wajib. Kalau satu kelompok ini kita duduk, gak ada satupun yang jawab salam saya, semuanya berdosa. Ada orang meninggal, gak ada yang ngurus, dosa semua. Saya ngambil ijtihad itu, sekalipun saya bukan yang terbaik. Masa gak ada santri, ustadz, kiai yang maju? Kiai wajib berpolitik, wajib hukumnya fardhu ain. Ya. Saya bukan yang terbaik, tapi gak ada kiai yang maju. Bahaya, Pak. Di Jawa Tengah pernah ada kebijakan pemerintah daerah mau menerapkan sekolah dasar SD, MI, full day school. Full day school dengan ditetapkan masuk jam 7, pulang jam 5 sore. Anak umur 7 sampai 12 tahun. Kemudian para kiai-kiai ini menolak. Keperihnya para kiai, demo para kiai di Simpang 5, di alun-alun Jawa Tengah. Biasanya kiai itu demonya cuma pakai istighosah, zikir berjamaah, wirid di masjid, di kamar. Ini kiai sampai naik mobil truk terbuka, termasuk ketua NU Jawa Tengah, Kiai Muzamil, Kiai Abdullah Sodako, dan beberapa kiai yang lain demo di Simpang 5. Ternyata kiai yang alim, kiai yang pesantrennya ribuan santrinya, kiai yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang usul fikihnya luar biasa, cuap-cuap, berteriak, mengeluarkan dalil di Simpang 5, gak didengar, Pak. Kenapa? Karena kiai cuma hafal Quran, cuma hafal hadis, gak punya tanda tangan, gak punya kebijakan, gak punya regulasi politik. Akhirnya ada satu kiai yang bisa menolong, yaitu Gus Yusuf Hudori. Gus Yusuf Hudori, Ki Haji Yusuf Hudori adalah pimpinan pesantren Tegalrejo. Beliau kebetulan ketua DPW PKB Jawa Tengah. Maka Gus Yusuf Hudori memanggil seluruh DPR provinsi, DPR kabupaten untuk menandatangani dan menolak kebijakan itu. Baru Pak, lewat tanda tangan di DPR itu baru bisa dibatalkan kebijakan full day school tadi. Pertanyaannya, kenapa para kiai kok ngurusin full day school? Kan full sekolah itu bagus, dari jam 7 sampai jam 5 nyari ilmu. Kiai sederhana berpikir. Kita orang awam gak pernah sejauh itu berpikir. Tapi para kiai berpikir, kalau full day school itu berjalan, maka secara otomatis TPA diniyah bangkrut, bubar itu Pak. Di mana anak-anak kita pulang sekolah ya jam 1, jam 2 baru masuk TPA. Kiai tidak hanya berpikir tentang yayasan yang pada bangkrut itu, tapi para kiai berpikir mungkin 15 tahun, 20 tahun, 38 juta penduduk Jawa Tengah, anak-anaknya, kadernya, setelah kami yang tua-tua meninggal, sedikit sekali yang bisa membaca Al-Quran. Saya mewakili umat Islam dan saya akan perjuangkan semaksimal mungkin kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan urusan pendidikan, agama, dan urusan adat istiadat. Saya akan perjuangkan semaksimal mungkin saya akan teriak jika ada yang sampai membid'ahkan hal-hal yang seperti itu.